Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, hari ini kita mau mengenal tentang proses terjadinya pelangi teman-teman ya. Silakan disimak videonya ya teman-teman ya. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Proses terjadinya pelangi. Nah, sekarang kita mau lihat tutorial membuat percobaan magic pelangi. Silakan disimak videonya teman-teman. Kan ya Sobat Orbit, yaitu susu sapi, susu kedelai, beberapa macam pewarna makanan, sabun pencuci piring, cotton bud, dan wadah kecil. Pertama-tama, tuangkan cairan sabun pencuci piring pada wadah kecil. Sekarang kita lakukan percobaan pada susu sapi terlebih dahulu. Tuangkan susu sapi ke dalam piring, lalu ambil pewarna makanan dan teteskan di atas susu. Apa yang akan Orbit lakukan ya pada susu ini? Ambil cotton bud, celupkan pada wadah sabun pencuci piring. Cotton bud ini nantinya akan Orbit tekan pada satu titik piring susu berpewarna loh. Apa yang terjadi ya? Lihat, susu bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring itu. Terlihat dari warna-warna yang melebar, lalu berputar. Bila dilakukan di titik lainnya, akan terjadi hal yang sama Sobat Orbit. Susu menjauh dari cairan sabun pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air, namun juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak.
Dan lemak serta protein adalah kandungan dalam susu yang sensitif terhadap perubahan dalam larutan sekitarnya. Ketika orbit menambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah protein dan lemak itu pun terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Maka dari itu, susu berpewarna nampak menyorong keluar, membelok, memutar, membentuk gulungan, dan mengerut. Lalu, bagaimana bila hal tersebut dilakukan pada susu kedelai? Mari kita buktikan bersama-sama. Tuangkan susu kedelai ke dalam piring, kemudian teteskan pewarna makanan pada susu. Lalu, tekan cotton bud yang sudah dilumuri cairan sabun pencuci piring dan lihat reaksinya. Ternyata susu sapi dan susu kedelai sama-sama menjauh dari sabun pencuci piring, Sobat Orbit, melebar dan berputar. Mengapa bisa begitu ya? Padahal asal-muasal kedua susu tersebut berbeda. Yang satunya hewani dan satunya lagi nabati. Tidak hanya susu sapi yang memiliki kandungan lemak dan protein, kedelai pun demikian. Karena itu, reaksi yang dihasilkan dari kedua percobaan tadi adalah sama.